Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Alfiatul Nur Azizah, selaku moderator dan pemateri, Akila Rehadatul Aisyah sebagai pemateri, Binti Qurratul Aini sebagai pemateri, dan Birrul Walidain sebagai pemateri. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pembicaraan informatif dan pembicaraan persuasif. Mari kita simak videonya. Pembicara informatif. Pembicaraan kita yang pertama boleh jadi adalah pembicaraan informatif. Kita mungkin sering menguraikan suatu proses, mengidentifikasikan suatu istilah, atau barangkali mendemonstrasikan bagaimana suatu kejadian. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas pembicaraan informatif dan memberikan saran untuk mengembangkan jenis pembicaraan ini. Yang pertama, batasi jumlah informasi. Akan lebih baik kita menyajikan 2 informasi lalu menjelaskannya dengan contoh-contoh, ilustri, deskripsi ketimbang menyajikan 5 potong tanpa menjelaskan seperti ini. Yang kedua, tekankan manfaat. Pendengar akan lebih mengingat informasi apabila mereka merasa informasi tersebut bermanfaat bagi mereka. Dan yang ketiga, kaitkan informasi baru dengan informasi yang lama. Yang keempat, sajikan informasi melalui beberapa indera, seperti indera pendengar, melihat, mencium, peraba. Contohnya menjelaskan tata letak lapangan sepak bola. Dan yang kelima, variasikan tingkat abstraksi, kombinasikan abstraksi dengan rincian. Macam-macam pembicara informatif. Yang pertama adalah deskripsi. Dalam pembicara deskripsi, kita menjelaskan objek atau orang tertentu, kejadian atau proses tertentu. Contohnya, menguraikan objek, struktur otak, menguraikan orang, contohnya kontribusi Thomas Edison, menguraikan peristiwa atau proses seperti Google, badai tahun 90-an, menyelenggarakan kontes binaraga. Strategi untuk penguraian. Gunakanlah pola spatial bila menguraikan objek dan orang. Gunakanlah pola temporal bila menguraikan peristiwa dan proses. Gunakan beragam kategori deskripsi, apa warnanya, berapa tingginya, berapa beratnya, bagaimana bentuknya. Pertimbangkan penggunaan alat bantu audio visual. Pertimbangkan pola wartawan, siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang kedua adalah pembicara definisi. Definisi adalah pernyataan tentang makna, arti, suatu konsep atau istilah. Strategi untuk mendefinisikan. Yang pertama, gunakan berbagai definisi, seperti menurut etimologi, menurut pakar. Dan yang kedua, pastikan definisi menambah kejelasan. Selanjutnya, gunakan sumber yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, mulailah dari yang dikenal ke yang belum dikenal oleh pendengar. Yang ketiga, pembicara demonstrasi. Dalam menggunakan demonstrasi, kita akan memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana itu berlangsung. Strategi untuk demonstrasi. Yang pertama, gunakanlah pola organisasi temporal. Yang kedua, sajikan gambaran umum dan kemudian bicarakan langkah-langkah satu demi satu. Yang ketiga, gunakanlah alat bantu visual untuk memperlihatkan langkah-langkah proses secara berurutan. Contoh dan ilustrasi merupakan 2 hal spesifik yang dijelaskan secara rinci. Hal yang spesifik, relatif, dan singkat itu disebut dengan contoh. Sedangkan contoh yang lebih panjang dan penyampaiannya berbentuk narasi atau cerita, maka itu disebut dengan ilustrasi. Menggunakan contoh dan ilustrasi itu, gunakanlah yang representatif daripada objek yang kita bahas. Kesaksian. Kesaksian itu mengacu pada pendapat para pakar atau saksi. Kesaksian di sini dapat memperkuat gagasan kita karena dengan adanya pernyataan dari seorang ahli dalam bidang tersebut atau adanya pernyataan dari seorang saksi mata tentang kejadian tersebut, maka gagasan kita akan lebih menjadi kuat. Alat bantu audiovisual. Jika Anda merencanakan suatu pembicaraan, maka pertimbangkanlah terlebih dahulu alat bantu audiovisual mana yang akan Anda gunakan dalam menjelaskan pembicaraan Anda. Karena alat bantu audiovisual itu sangat membantu para pendengar untuk mengingat tentang apa yang Anda jelaskan. Jadi, carilah alat bantu audiovisual yang lebih banyak diminati oleh para pendengar. Prinsip-prinsip persuasi. Yang pertama adalah prinsip pemaparan selektif. Dalam prinsip ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pendengar akan mencari informasi yang mendukung sikap, kepercayaan, dan tindakannya. Yang kedua adalah pendengar akan menghindari informasi yang
bertentangan dengan sikap, kepercayaan, dan tindakannya. Yang kedua adalah prinsip partisipasi khalayak. Dalam prinsip ini, persuasi dikatakan berhasil jika partisipan berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga adalah prinsip inokulasi. Dalam prinsip ini, kita tidak bisa secara langsung mematahkan kepercayaan partisipan yang berbeda dengan kepercayaan kita. Yang keempat adalah prinsip besaran perubahan. Dalam prinsip ini, semakin besar perubahan yang akan kita lakukan, maka semakin sukar pula tugas kita. Macam-macam pembicaraan persuasi. Yang pertama adalah pembicaraan untuk memperkuat atau mengubah suatu sikap atau kepercayaan. Yang kedua adalah pembicaraan untuk merangsang tindakan. Argumen dan bukti. Suatu argumen terdiri atas bukti atau fakta dan kesimpulan. Bukti atau evidence bersama kesimpulan atau conclusion yang didukung oleh bukti ini sama dengan argumen. Penalaran atau reasoning adalah proses yang dijalani dalam membentuk kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Berikut 4 penalaran. Yang pertama, penalaran dari contoh spesifik dan generalisasi. Yang kedua, penalaran dari analogi. Yang ketiga, penalaran dari sebab akibat. Dan yang keempat, penalaran berdasarkan gejala atau pertanda. Daya tarik psikologis. Daya tarik psikologis dipusatkan pada motif atau kekuatan-kekuatan yang menyemangati seseorang untuk mengembangkan, mengubah, atau memperkuat sikap atau cara perilaku tertentu. Imbauan atau daya tarik kredibilitas. Dalam kenyataan seorang pembicara mungkin terlihat bodoh atau tak bermoral, tetapi jika khalayak menganggap pembicara pandai dan bermoral, maka pembicara ini memiliki kredibilitas tinggi dan khalayak akan mempercayainya. Kredibilitas penting bagi politisi karena mempengaruhi suara pemilih. Kredibilitas juga penting dalam pendidikan karena ini mempengaruhi citra dosen di depan kelas. Berikut 3 aspek kualitas utama dari kredibilitas, yaitu yang pertama, kompetensi. Kompetensi mengacu pada pengetahuan dan kepakaran yang menurut khalayak dimiliki oleh pembicara. Makin tinggi pengetahuan dan kepakaran yang dirasakan khalayak dimiliki pembicara, makin besar kemungkinan khalayak mempercayai pembicara. Yang kedua, karakter. Karakter mengacu pada etikat dalam perhatian pembicara kepada khalayak. Di sini yang dimaksud adalah kejujuran dan sifat-sifat hakiki seseorang. Dan yang terakhir adalah karisma. Karisma mengacu pada kepribadian dan kedinamisan pembicara.